Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Kumaini, yang kedua Nurul Khairunisa, yang ketiga Bias Adani Praseptiana dengan judul Retun dan Risiko Aktivita Tunggal. Pertama yaitu retun. Retun di sini dibagi menjadi dua, yaitu retun realis dan retun ekspektasi. Di sini retun realis itu adalah realis retun atau yang disebut dengan retun yang telah terjadi, sedangkan retun ekspektasi yaitu retun yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Tab yang kedua yaitu pengukuran retun realization. Retun total. Retun total merupakan retun keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Di sini terdiri dari dua capital, yaitu capital gain dan yield. Apa sih capital gain itu? Nah, di sini kawan-kawan, capital gain adalah selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode lalu, dan yang kedua yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Retun total itu memiliki rumus PT min PT min 1 plus DT per PT min 1. Di sini ada contoh soal retun total dari tahun 1990 sampai dengan 1996 dari saham PTA yang membayar dividen tahunan ditunjukkan pada tabel di sebelah kiri saya. Sebagai ilustrasi cara perhitungan retun total untuk tahun 1990 sampai 1991 dihitung sebagai berikut. R 1990 yaitu 1755 di min 1750 di plus 100 dibagi 1750 memiliki hasil 0,060, dan R 1991 dalam kurung 1790 min 1755 di plus 100 dibagi 1755 hasilnya 0,077 atau 7,70%. Relatif retun. Retun total yang bernilai positif untuk kebutuhan perhitungan rata-rata geometrik memiliki rumus yaitu retun total plus 1. Tabel berikut menunjukkan nilai dari relatif retun pada saham PTA untuk tahun 1990. Relatif retun tabel 1.3 dapat dihitung sebagai berikut. RR 90-an sama dengan RR 90 plus 1 sama dengan 0,060 plus 1, hasilnya 1,060. Kumulatif retun untuk mengukur total kemakmuran yang dimiliki beda dengan retun total yang hanya mengukur perubahan kemakmuran pada saat waktu tertentu saja. Untuk mengetahui total kemakmuran digunakan indeks kemakmuran kumulatif IKK yang mengukur akumulasi retun mulai dari kemakmuran awal KK0. Rumusnya IKK sama dengan KK0 1 plus R1 1 plus R2 sampai 1 plus Rn. Di sini ada contoh indeks kemakmuran kumulatif untuk PTA mulai dari 89 sampai dengan tahun 96. Tampak dari tabel, indeks kemakmuran kumulatif ini menunjukkan kemakmuran akhir periode diperoleh dalam suatu periode tertentu. Misalnya dengan membeli PT saham A di akhir tahun 89, maka pada akhir periode 91 kemakmuran menjadi lebih besar, yaitu 114,20% dari kemakmuran semula. Jika saham ini dipertahankan lagi, maka pada akhir tahun berikutnya menjadi 125,00% dari nilai semula akhir tahun 1990 dengan perhitungan sebagai berikut. IKK 92 sama dengan 1 plus 0,0 1 plus 0,077 1 plus 0,095 hasilnya menjadi 100,250 atau 125%.
adjustment return, yaitu return yang disesuaikan dengan inflasi, memiliki rumus R1A sama dengan 1 plus R per 1 plus IE 1F min 1 dengan notasi R1A, yaitu return disesuaikan dengan tingkat inflasi, R return nominal, dan IF itu tingkat inflasi. Selanjutnya adalah perhitungan. Contoh, return sebesar 17% yang diterima setahun dari sebuah surat berharga jika disesuaikan dengan tingkat inflasi sebesar 5% untuk tahun yang sama akan memberikan return real sebesar, jawabannya adalah 11,429%. Selanjutnya adalah rata-rata geometrik. Rata-rata ini digunakan untuk menghitung rata-rata return yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu dengan rumus sebagai berikut, di mana RG adalah rata-rata geometrik, RI adalah return untuk periode GI, dan N adalah jumlah dari return. Metode rata-rata geometrik lebih tepat digunakan untuk situasi yang melibatkan pertumbuhan, sedangkan metode rata-rata aritmatika lebih tepat digunakan untuk memperhitungkan rata-rata untuk satu periode yang sama dari banyak return tanpa melibatkan pertumbuhan. Berikut adalah contoh yang dimana harga dari suatu saham periode ke-0 atau awal periode adalah Rp500. Pada periode selanjutnya atau periode ke-1 saham ini meningkat menjadi Rp600 dan turun dari periode kedua menjadi Rp550. Return untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut, di mana R1 sebanyak 20%, R2-nya minus 8,33%. Untuk rata-rata return yang dihitung dengan metode rata-rata aritmatika adalah sebesar 5,833%. Jika dihitung dengan metode rata-rata geometrik adalah sebesar 4,883%. Berikutnya adalah return ekspektasi, merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini penting untuk dibandingkan dengan return historis karena merupakan return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Metode perhitungannya ada 3 cara. Yang pertama adalah berdasarkan nilai ekspektasi masa depan. Karena adanya ketidakpastian return di masa datang, return ini dihitung dengan metode nilai ekspektasi, yaitu mengalihkan masing-masing hasil masa depan dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua produk perharian tersebut dengan rumus sebagai berikut, di mana RI merupakan return ekspektasi suatu aktiva atau sekuritas BI. RIJ adalah hasil masa depan PJ untuk sekuritas BI. PJ adalah probabilitas hasil masa depan PJ untuk sekuritas BI. Dan N adalah jumlah dari hasil masa depan. Contoh sebagai berikut ini merupakan hasil masa depan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya untuk masing-masing kondisi ekonomi yang berbeda, dan dihitung dengan return ekspektasinya mendapatkan jumlah sebesar 12,5%. Cara yang kedua adalah berdasarkan nilai return historis, digunakan karena adanya ketidakakuratan menghitung hasil masa depan dan probabilitasnya. Ada 3 metode untuk menghitung return ekspektasi dengan menggunakan nilai historis sebagai berikut. Pertama, metode rata-rata dengan mengasumsikan bahwa return ekspektasi dapat diangkat sama dengan rata-rata nilai historisnya. Yang kedua, metode growth dengan memperhitungkan pertumbuhan dari return-returnnya. Yang ketiga, metode jarak jangka dengan menganggap bahwa sisi dari return acak sehingga sulit digunakan sehingga diperkirakan return terakhir akan berulang di masa depan. Memperhatikan bahwa return ekspektasi akan sama dengan return terakhir yang terjadi
terakhir mingguan historis sebagai berikut. Return rata-rata ekspektasi dapat dihitung sebagai berikut. Dengan metode rata-rata sebesar 0,24%. Dengan metode tren dapat ditarik garis lurus dengan kesalahan terkecil. Metode tren akan dihasilkan sebesar 0,35%. Dengan metode random walk, maka nilai return ekspektasian adalah nilai terakhir yang terjadi, yaitu 0,25%. Cara yang ketiga adalah berdasarkan model return ekspektasi yang ada. Model yang tersedia yang populer dan banyak digunakan adalah single index model dan model CAPM. Selanjutnya adalah risiko. Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisahkan karena investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Hubungan keduanya positif. Semakin besar risiko, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Risiko menurut Farhan dan Weslis pada tahun 1992 adalah variabilitas return yang diharapkan. Untuk menghitung risiko, metode yang banyak digunakan adalah deviasi standar yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis risiko. Yang pertama adalah risiko berdasarkan probabilitas. Deviasi standar merupakan pengukuran untuk menghitung risiko dengan rumus sebagai berikut. Risiko dapat juga dinyatakan dalam bentuk varians, yaitu kuadrat dari deviasi standar, sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut. Dengan menggunakan data yang ada di tabel, maka varians dari return ekspektasian dapat dihitung sebesar jawabannya 0,018. Besarnya standar deviasi adalah akar dari varians, yaitu 0,134. Untuk jenis risiko yang kedua adalah risiko berdasarkan data historis. Risiko yang diukur dengan deviasi standar yang menggunakan data historis dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana SC adalah standar deviasi, XI adalah nilai KI, EXI adalah nilai ekspektasi, dan N adalah jumlah dan observasi data historis untuk sampel besar dengan N paling sedikit 30 observasi, dan untuk sampel kecil digunakan N-1. Nilai ekspektasi yang digunakan di rumus deviasi standar dapat berupa nilai ekspektasi berdasarkan rata-rata historis atau tren atau random walk. Untuk contoh sebagai berikut, tabel di bawah menunjukkan nilai-nilai return selama 7 tahun mulai tahun 1990 sampai 1996. Rata-rata aritmatika untuk nilai return ini sudah dihitung pada contoh 1.10 sebesar 0,09957. Dari perhitungan di tabel, maka standar deviasi dapat dihitung sebesar 0,0482. Selanjutnya adalah koefisien variasi. Digunakan untuk mempertimbangkan return ekspektasi dan risiko aktiva secara bersamaan dengan rumus sebagai berikut, di mana CVI adalah coefficient of variation untuk aktiva ke I, dan semakin kecil nilai CV maka baik aktiva tersebut. Semakin kecil CV menunjukkan semakin kecil risiko aktiva dan semakin besar return ekspektasinya. Contoh, data dua buah saham, yaitu saham Bank Mandiri Tbk dengan kode tiker BMRI dan saham Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan kode tiker TLKM untuk periode 1 minggu. Dapat dilihat dalam tabel tersebut. Nilai return ekspektasian yang dihitung dengan rata-rata aritmatika untuk saham BMRI adalah sebesar 0,00716 dan untuk saham TLKM adalah sebesar 0,02528. Risiko yang diukur dengan deviasi standar adalah sebesar 0,02022 untuk saham BMRI dan 0,2296 untuk saham TLKM. Nilai-nilai CV untuk masing-masing saham dapat dihitung sebesar CV BMRI nilai CV untuk masing-masing saham dapat dihitung sebesar
CV BMRI 0,020022 dibagi 0,00716 sama dengan 2,82586. CV Telkom sama dengan 0,02296 dibagi 0,02528 sama dengan 0,90820. Nilai CV untuk saham TLKM lebih kecil dari nilai CV saham BMRI. Ini berarti saham TLKM mempunyai kinerja lebih baik untuk minggu pertama bulan Oktober 2007 dibandingkan dengan kinerja saham BMRI. Properti return ekspektasian dan varian. Nilai-nilai ekspektasian mempunyai beberapa properti. Dua buah properti yang berhubungan dengan ekspektasian adalah properti 1. Nilai ekspektasian dari penjumlahan sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasian dari variabel acak itu sendiri ditambah dengan konstantanya dengan rumus yang ada pada layar. Lalu, properti yang kedua, nilai ekspektasian dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasian dari variabel acak itu sendiri dikalikan dengan konstantanya dengan rumus yang ada pada layar. Yang ketiga, properti 3, varian dari penjumlahan suatu variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak yang ada pada layar. Lalu, properti 4, varian dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak itu sendiri dikalikan kuadrat konstantanya yang tertulis pada layar. Contoh, nilai-nilai masa datang XI dengan probabilitas TI kemungkinan terjadinya tampak pada tabel. Dan di sebelah tabel sudah ada perhitungannya dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semi-varian. Kelemahan rumus varian adalah pemberian bobot yang sama besarnya untuk nilai rata-rata di bawah maupun di atas nilai ekspektasi atau nilai rata-rata, dan adanya kenyataan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan penurunan nilai, bukan keuntungan atau kenaikan nilai. Oleh karena itu, pengukuran dengan deviasi standar yang memasukkan nilai-nilai di atas nilai ekspektasinya dianggap tidak tepat, karena dianggap bukan komponen risiko. Pengukur risiko seharusnya hanya memasukkan nilai-nilai di bawah nilai yang diekspektasi saja. Jika hanya nilai-nilai satu sisi saja yang digunakan, yaitu nilai-nilai di bawah nilai ekspektasinya, maka ukuran risiko semacam itu disebut dengan varian yang perhitungannya ada pada layar. Berikutnya ada contoh. Perhitungan contoh tersebut sudah dijelaskan. Besarnya ERI sudah dihitung di contoh, yaitu sebesar 0,150. Nilai-nilai RI yang lebih kecil dari E kurang RI adalah 3 nilai RI yang pertama, yaitu min 0,09, min 0,05, dan 0,15. Nilai-nilai di atas nilai ekspektasian dianggap tidak menyimpang, sehingga ada perhitungan semivarian yang hasilnya 0,12. Mean absolute deviation. Kelemahan varian dan semivarian adalah tingginya sensitivitas terhadap jarak dari nilai ekspektasi, karena pengkuadratan akan memberikan bobot yang lebih besar dibandingkan jika tidak dilakukan pengkuadratan. Pengukuran resiko yang menghindari pengkuadratan adalah mean absolute deviation dengan rumus yang ada pada layar. Selanjutnya ada contoh. Nilai
Mean absolute deviation dari tabel yang ada pada layar adalah 0,0110. Hubungan antara return ekspektasi dengan resiko. Hubungannya adalah positif. Semakin besar resiko suatu sekuritas, maka semakin besar return yang diharapkan. Sebaliknya, jika semakin kecil return yang diharapkan, maka semakin kecil risiko yang harus ditanggung. Hubungan positif ini hanya berlaku untuk return ekspektasi atau ex ante return atau before the fact, yaitu untuk return yang belum terjadi. Untuk return realisasi, hubungan positif ini dapat tidak terjadi. Untuk pasar yang tidak rasional, kadangkala return realisasi yang tinggi tidak mesti mempunyai risiko yang tinggi pula. Sebaliknya, dapat terjadi, yaitu return realisasi yang tinggi hanya mempunyai risiko yang kecil. Hubungan positif antara return ekspektasi dengan risiko dapat digambarkan seperti yang ada pada layar. Dari diagram di atas, terlihat bahwa semakin besar risiko akan semakin besar return ekspektasinya. Jenis-jenis investasi telah diurutkan berdasarkan tingkat risiko dan returnnya. Dari tabel tersebut, beberapa jenis investasi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan positif antara return ekspektasi dengan risiko. Semakin tinggi return ekspektasi, semakin tinggi risiko yang harus ditanggung. 2. SBI sebagai aktiva bebas risiko tidak benar-benar bebas risiko, tapi masih mengandung sedikit risiko atau deviasi standar. 3. Deposito merupakan aktiva yang aman dengan risiko yang rendah, walaupun memberikan return yang rendah pula. 4. Reksadana pendapatan tetap memberikan return yang rendah dan tidak banyak memberikan manfaat penurunan risiko, karena return dan risikonya di bawah risiko obligasi pemerintah. 5. Saham memberikan return yang tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang tinggi pula. 6. Reksadana dana campuran cukup baik kinerjanya, karena dengan return yang hampir sama dengan yang diberikan oleh return saham, tetapi risikonya kecil. 7. Reksadana saham lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan saham, bahkan kinerja reksadana campuran, karena dengan risiko yang hampir sama dengan risiko reksadana campuran memberikan return yang lebih tinggi. 8. Reksadana di Indonesia, terutama reksadana saham dan reksadana campuran, sudah merupakan portofolio yang baik. 9. Walaupun reksadana Indonesia sudah merupakan portofolio yang baik, namun tidak berusaha mendiversifikasikan risikonya. Terbukti walau terjadi penurunan risiko, tetapi tidak signifikan, terutama untuk reksadana campuran. 10. Jika dilihat dari CV atau Coefficient of Variation, aktiva yang paling menarik yang dipunyai CV terendah berturut-turut adalah SBI, deposito, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, dan saham. 11. Jika investor memberi bobot return lebih besar dibandingkan dengan risikonya, maka rumus coefficient of variation-nya sama dengan resiko dibagi return, sehingga aktiva yang paling menarik berturut-turut adalah reksadana saham, reksadana campuran, saham, SBI, deposito, reksadana pendapatan tetap, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.